أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Semoga keberkahan, kemudahan, bimbingan, anugerah dari Allah SWT semoga senantiasa kita dapatkan insyaallah, dan semoga Allah SWT masih memberikan kita untuk bisa menjumpai bulan Ramadan dan juga Ramadan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Semoga bisa secara maksimal kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Allah SWT menerima segala amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk siang hari ini bab yang akan kita bahas ini adalah bab tentang salatul idain, bab salat hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayri salihin fid daraini amin. Faslun. Wa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat dua hari raya itu adalah sunnah muakkadah. Sebelum kita lanjutkan poin ini, istilah al-id itu adalah diambil dari kata al-aud. Artinya adalah kembali. Yang kembali itu apa? Karena peringatan salat hari raya ini diperingati setiap tahun-tahunnya, dirayakan setiap tahun-tahunnya, dan dijadikan sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari raya yang memang perlu untuk diperingati dalam syariat agama Islam adalah hanya dua hari raya ini. Enggak ada peringatan-peringatan yang lainnya. Di sini beliau rahimahullah mengatakan bahwa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat dua hari raya itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya kalau dibilang sunnah muakkadah, maka sangat ditekankan, sangat ditegaskan, dan perlu untuk diusahakan melaksanakannya. Tayyib. Apakah memang hukumnya adalah sunnah muakkadah? Iya. Karena kenapa? Di saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya oleh seorang laki-laki badui, badui tentang masalah apa? Tentang masalah al-Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW dia menjawab, khams salawatin fi yaumin wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian laki-laki dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat wajib yang lainnya? Kemudian dijawab, la, tidak ada. Illa in tatawwa.
kecuali kalau Anda ingin melaksanakan suatu sholat sunnah. Sehingga yang selain sholat 5 waktu, termasuk sholat idain, sholat duha, sholat witir, sholat sunnah yang lainnya, maka hukumnya adalah sunnah. Berarti termasuk untuk sholat 2 hari raya, ini hukumnya bukanlah suatu hal yang wajib. Sehingga di sini disimpulkan para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Selain sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu maka hukumnya adalah wajib. Ini berlaku untuk semua orang, baik seorang perempuan, laki-laki, lagi bermusafir, ataupun di saat berada di dalam rumahnya. Berlaku pula bagi seorang yang merdeka ataupun bagi orang yang masih menjadi berstatus sebagai seorang budak yang ada di zaman-zaman dahulu. Dan disunahkan bagi kaum perempuan, walaupun toh dia dalam kondisi haid, disunahkan untuk tetap hadir, tetapi bukan untuk sholat, tapi adalah untuk mendapatkan suatu kebaikan di sana. Kemudian di sini beliau mengatakan wa ya rak'atani. Ini untuk sholat 2 hari raya. Ini dilaksanakan sejumlah 2 rakaat. Hanya 2 rakaat saja. Dan itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Di rakaat yang pertama beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Sedangkan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Itu yang Nabi Muhammad beliau baca. Ataupun kadang-kadang beliau membaca surat Qaf kemudian dipadukan dengan surat Al-Qamar. Cuman saja yang banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin adalah yang simple saja, yaitu untuk rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la ataupun Sabbihisma Rabbikal A'la, sedangkan yang kedua, rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbirati ihram. Ini untuk rakaat yang pertama membaca takbir sebanyak 7 kali yang dikomando oleh imamnya. Tentunya untuk hitungan 7 kali ini adalah selain takbiratul ihram. Berarti setelah imamnya atau setelah membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, kemudian diam sejenak, kemudian membaca takbir berikutnya. Siwa takbiratul ihram, thumma ta'awwadz wa yaqra. Setelah takbir sebanyak 7 kali, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kemudian diikuti oleh Al-Fatihah, baru kemudian diikuti lagi oleh surat yang tadi telah kita sampaikan. Wa yukabbiru atman wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Sedangkan untuk rakaat yang kedua, imamnya ataupun orang yang sholat hari raya ini membaca 5 kali takbir, dan itu pun adalah selain takbiratul qiyam. Takbir qiyam bagaimana maksudnya? Adalah di saat misalnya ada orang, dia itu melaksanakan sujud yang kedua untuk rakaat yang pertama. Di saat dia berdiri, tentunya dia membaca Allahu Akbar. Ini yang dimaksud dengan takbiratul qiyam. Takbir di saat berdiri. Ataupun pada umumnya biasanya disebut takbiratul intiqal. Takbir yang dibaca di saat perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Intinya bahwa di saat seorang itu dia berada di rakaat yang kedua, maka untuk sholat Idul Fitri atau Adha membaca sebanyak 5 kali takbir untuk rakaat yang kedua. Dan inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Khamsun fil akhirah. Takbir 5 ini di saat berada di rakaat yang kedua. Wa yakhtubu ba'dahuma. Kemudian setelah sholat sebanyak 2 rakaat, maka disunahkan untuk melaksanakan suatu khutbah setelah 2 rakaat tersebut.
sebagaimana khutbah untuk sholat Jumat dari sisi syarat dan juga rukun-rukunnya. Ada sebagian di antara ulama tentang apa? Tentang pelaksanaan khutbah untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dengan berdasarkan sebagian di antara riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau berkhutbah terlebih dahulu untuk kaum laki-laki, kemudian beliau mengarah ke kaum perempuan untuk memberikan suatu nasihat di sana. Sebagian di antara ulama memasukkan untuk pembicaraan yang Nabi Muhammad SAW beliau sampaikan kepada kaum perempuan saat itu dimasukkan dalam khutbahnya. Sehingga dan ini adalah rata-rata ulama dengan mengatakan bahwa disunahkan untuk khutbah Idul Fitri atau Adha itu dilaksanakan sebanyak dua kali. Sebagian di antara ulama yang lainnya mengatakan bahwa ini Nabi Muhammad SAW beliau berkhutbah untuk kaum laki-lakinya, sedangkan untuk kaum perempuannya beliau sekedar memberikan suatu nasihat biasa. Dan untuk kelompok yang kedua ini mereka mengatakan bahwa kesunahan untuk sholat Idul Fitri ataupun Adha dilaksanakan satu kali khutbah. Kemudian wa yukabbiru fil ula tis'an aw tsaniyati sab'an. Ini adalah untuk pembacaan takbir di saat diadakan khutbah oleh imamnya. Apa itu? Di saat khutbah beda jumlah takbirnya dengan di saat lagi sholat Idul Fitri tadi. Kalau untuk khutbah, maka jumlah takbirnya adalah berjumlah 9 kali takbir yang dibaca oleh khatibnya. Sedangkan untuk yang rokaat ataupun takbir atau untuk khutbah yang kedua, takbir yang dibaca oleh khatibnya adalah berjumlah 7 kali takbir. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatul 'id illa yadkhul al-imam fi shalah. Ini pembahasan berkaitan dengan kapan takbir ataupun bacaan takbir di saat lebaran, di saat menjelang hari raya. Kapan akan dimulai dan kapan berakhirnya. Ini dibahas oleh beliau. Di sini kata beliau adalah wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatul 'id illa idkhul imam fi shalah. Untuk takbir salat Idul Fitri, takbirannya dimulai di saat terbenamnya matahari di malam tanggal 1 Syawal. Sehingga kalau sudah misalnya hilal tanggal 1 Syawal telah terlihat, maka sudah perlu atau sudah disunahkan untuk bertakbiran, bertakbiran. Berarti patokannya adalah patokan tentang terbenamnya matahari. Di saat habis itu sudah mulai kelihatan hilal tanggal 1 Syawal, maka sudah disunahkan untuk memulai takbiran. Berarti tidak harus dimulai setelah sholat maghribnya. Tidak terikat dengan sholat maghribnya. Tetapi adalah min ghurubi syamsi min lailatul 'id, yaitu sejak terbenamnya matahari di malam tanggal 1 bulan Syawal. Di saat membahas masalah ini, ikhwah ataupun jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah takbir mursal yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu ataupun tidak terikat dengan suatu sholat. Ini yang disebut sebagai takbir mursal. Takbir mursal hanya secara istilah saja. Tadi ini untuk awal bacaan takbir dikumandangkan,
itu adalah sejak matahari terbenam di malam tanggal 1 Syawal. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau mempraktekkan takbir ini dan diikuti oleh para sahabat semuanya. Dan takbir ini di malam tanggal 1 Syawal ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama dengan dalil-dalil yang ada. Dan itu pun yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk akhirnya bagaimana? Untuk akhirnya adalah ila ayyadkhul imamu fi shalah, sampai imam dia itu memulai sholatnya. Berarti kesunahannya adalah lumayan panjang. Berarti untuk malam-malam lebaran perlu untuk dibaca takbir, mengumandangkan takbir. Ada sebagian dan riwayat ikhwah, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yajharu bitakbir yaum al-Eid al-Fitri idza ghada al-musalla hatta yakhruj al-imamu fayukabbir. Sahabat Umar bin Khattab anhu ini beliau mempraktikkan apa yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga yang ada di zaman beliau. Apa itu? Mengumandangkan takbir bersama dengan para sahabat semuanya, walaupun toh mungkin gak berjamaah, tapi adalah sendiri. Kemudian sampai kapan? Terakhirnya adalah saat imam keluar, Nabi Muhammad keluar, kemudian dimulai sholat. Maka saat imam telah keluar untuk menuju ke tempat sholatnya, maka takbir kemudian dihentikan. Kemudian di poin berikutnya dibahas pula, sebelum kita lanjutkan di sini, adalah ada istilah pula yang disebut takbir muqayyad. Tadi itu ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Untuk yang muqayyad ini biasanya dikerjakan setelah sholat berjamaah. Kemudian di poin berikutnya, wa fil adha khalfa salawatil mafrudati. Sedangkan untuk di Idul Adha ini adalah setelah sholat wajib min subhi yaumi arafat min subhi yaumi arafata illa asri min akhir ayyam tasyrik. Ini untuk takbir yang perlu untuk dibaca di saat Idul Adha itu adalah dimulai dari subuhnya hari Arafah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 bulan Zulhijjah. Berarti adalah hari terakhir ayyam tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Maka tanggal 13-nya inilah hari terakhir tasyrik, dan untuk baca takbirnya adalah terakhir hari tersebut sebelum matahari terbenam. Ini adalah terakhirnya untuk pembacaan takbir di Idul Adha. Tentunya untuk awalnya ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tetapi untuk yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah dari sejak subuhnya hari Arafah. Sedangkan sebagian dari ulama yang lainnya, sebagaimana pula yang dipraktikkan dalam riwayat sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memulai takbirnya adalah dari awal bulan Dzulhijjah. Dari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga kalau sebagian di antara kaum muslimin saat ini ada yang membaca takbir sejak awal bulan Dzulhijjah, maka ini pun adalah berdasarkan riwayat hadis yang sahih. Karena kenapa? Karena di saat Allah Subhanahu wa taala dia perintah wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, kalian bacalah takbir di hari ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Maka maksudnya sebagian dokter mengatakan bahwa itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Sehingga sebagian di antara ulama mereka mengatakan bahwa awal takbir untuk Idul Adha
itu adalah dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, salatul kusuf wal khusuf, salat gerhana matahari dan juga salat gerhana bulan. Wa salatul khusufi sunnatun muakkadah. Salat khusuf pula ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berarti hukumnya sebagaimana salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena yang diwajibkan untuk salat hanya 5 waktu saja sehari semalam. Sedangkan untuk salat gerhana matahari sama bulan ini di luar 5 waktu tersebut. Sehingga ini pun hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah termasuk di antara titik kesepakatan dari kalangan para ulama. Sebelum kita lanjut pembahasan ikhwah, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagian dan riwayat beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan juga bulan adalah termasuk tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifani, mereka berdua tidaklah terjadi suatu gerhana, limauti ahadin, karena kematian seorang, wala li hayati, dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, dan di saat kalian melihat mereka berdua ataupun gerhananya mereka berdua, fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya, maka berdoalah kepada Allah dan juga sholatlah sampai mereka berdua nanti kelihatan kembali. Berarti ini jamaah sekalian, sholat disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW di saat beliau melihat gerhana matahari sama bulan, Nabi Muhammad SAW beliau tidaklah happy, tidaklah menampakkan kebahagiaan beliau. Justru sebaliknya, beliau merasa takut, khawatir jangan-jangan kiamat datang. Ini beda dengan keadaan sebagian di antara umat manusia saat ini. Di saat mereka melihat matahari, melihat gerhana matahari, melihat gerhana bulan, kadang-kadang mereka senangnya bukan main. Karena kenapa? Karena merasa bahwa itu adalah suatu pemandangan yang cukup indah, cukup indah. Sehingga sebagian di antara mereka lalai untuk melaksanakan suatu hal yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Yang berupa apa? Yang berupa kesunahan untuk melaksanakan sholat gerhana. Alhamdulillah saat ini kesunahan ini sudah mulai banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin. Kemudian di poin berikutnya, beliau mengatakan, fa in fatat lam tuqda. Kalau gerhana telah lewat, maksudnya adalah kalau misalnya di saat ada orang, dia itu seharian di rumahnya karena mungkin dia lagi sakit ataupun mungkin dia keluarnya cuma saat sholat saja, dan dia tidak melihat kalender, dia tidak melihat jadwal, dan dia tidak mendapatkan flyer ataupun tidak mendapatkan suatu pengumuman ataupun info akan ada gerhana tanggal sekian. Tayyib. Sehingga di saat dia keluar rumah baru dapat info bahwa tadi itu ada sholat gerhana. Berarti di saat sholat gerhana telah dikerjakan, kemungkinan besar gerhana pun telah lewat. Maka bagaimana? Lam tuqda. Maka tidak perlu untuk diqadain. Tidak perlu untuk melaksanakan sendiri. Karena kenapa? Karena ini hukumnya adalah sunnah. Dan di saat lewat, maka tidak perlu untuk diqadain. Ini adalah ijma' dari kalangan para ulama. Karena kenapa? Karena ini sholat gerhana termasuk di antara sholat dzatul asbab, sholat yang memiliki suatu sebab tertentu. Sebabnya apa melaksanakan gerhana? Karena memang ada gerhana, sehingga di saat gerhana telah lewat,
maka tidak perlu untuk diqadhain. Ini sebagaimana kalau misalnya salat dzatul asbab, termasuk diantaranya adalah salat tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu. Kalau habis berwudu kemudian tidak langsung salat, tapi melaksanakan salat yang lain misalkan saja, maka tidak perlu lagi untuk mengqadhain salat sunnah wudu. Begitupun tahiyatul masjid ataupun salat karena faktor sebab yang lainnya. Sehingga kalau sudah terlewat, maka tidak perlu untuk mengqadha salat tersebut. Beda dengan salat misalnya adalah qabliyah, ba'diyah. Kalau misalnya telah lewat, sedangkan kita belum sempat untuk melaksanakannya, atau mungkin karena faktor lupa, atau mungkin sebabnya kita itu saat sampai ke masjid, qamat telah dikumandangkan, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan salat qabliyah. Maka bagaimana? Maka disunnahkan untuk mengqadhainya. Walaupun toh kita ingatnya itu adalah sehabis salat asar. Nabi Muhammad SAW di saat beliau kedatangan tamu sebelum salat zuhur, beliau tidak sempat untuk salat qabliyah saat itu. Kapan beliau sempatnya? Adalah setelah salat asar. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengqadhain salat tersebut walaupun toh di waktu-waktu yang terlarang. Ini yang pernah kita singgung sebelumnya. Tetapi untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat gerhana ini tidak disunnahkan untuk mengqadhainya di saat gerhana telah lewat. Kecuali mungkin begini keadaannya, durasi gerhana cukup lama. Jamaah dengan berbarengan dengan para jamaah yang lain telah dilaksanakan. Mereka telah selesai. Khutbahnya telah selesai. Sedangkan kita nggak tahu ada gerhana, ada sholat gerhana. Di saat mereka telah menyelesaikan sholatnya, kita baru melihat dan gerhananya belum selesai. Maka tetap disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana tersebut. Karena kenapa? Gerhananya masih ada, sedangkan kita belum sholat gerhana. Karena memang untuk sholat gerhana tidak disyaratkan harus dengan cara berjamaah. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya kita perhatikan, fa in fatat lam tuqda wa yusalla li kusufis syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Untuk sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, fi kulli raka'atin qiyaman. Di setiap rakaatnya ada 2 kali berdiri. Ini formasi untuk gerhana, berarti beda dengan sholat-sholat pada umumnya. Kalau pada umumnya hanya ada 1 kali rukuk, tetapi untuk gerhana matahari, gerhana bulan adalah 2 kali rukuk setiap rakaatnya. Berarti setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang panjang, kemudian rukuk, kemudian bangun lagi, baca Al-Fatihah lagi, kemudian dilanjutkan surat berikutnya, kemudian setelah selesai, kemudian rukuk kembali. Yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW adalah semacam itu, dan itu adalah yang perlu untuk kita kerjakan di saat kita melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan biasanya Nabi Muhammad SAW beliau panjangkan bacaannya. Beliau panjangkan baik di berdiri yang pertama atau berdiri yang kedua, kemudian diikuti oleh rukuk yang juga beliau panjang durasinya. Begitupun untuk rakaat berikutnya, termasuk tentunya adalah sujud beliau. Beliau panjangkan. Apakah ada suatu azan sama iqamat sebelum melaksanakan sholat gerhana matahari sama bulan? Tidak ada azan sama iqamatnya. Hanya biasanya dikumandangkan as-salatul jami'ah.
Karena kenapa? Dan ini yang diperhatikan di generasi-generasi salaf kita. As-salatul jami'ah itu dikumandangkan karena kenapa? Zaman-zaman dahulu untuk gerhana matahari 9 bulan tidak ada yang memprediksi, belum ada hitungan-hitungan astronomi, ilmu hisab belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ataupun setidaknya para sahabat mereka tidak ada hitung-hitungan untuk menghitung kapan terjadi suatu gerhana. Sehingga di saat misalnya terjadi suatu gerhana, tiba-tiba langsung dikumandangkan as-salatul jami'ah. Sehingga nanti para jamaah mereka baru berkumpul, setelah berkumpul kemudian dilaksanakan sholat gerhana matahari sama sholat gerhana bulan. Di saat memang ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah dijumpai gerhana bulan. Hanya ada gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga riwayat-riwayat yang ada untuk pelaksanaan ataupun contoh sholat gerhana itu hanya ada gerhana matahari dan juga bukanlah gerhana bulan. Hanya ada gerhana matahari saja. Tadi ini yang kita sampaikan yang berkaitan dengan sholat gerhana matahari 9 bulan, tidak ada qomat dan juga tidak ada azannya. Hanya dikumandangkan hayya as-salatul jami'ah. Dan ini termasuk di antara ijma' dari kalangan para ulama. Kemudian di sini beliau mengatakan bahwa fi kulli raq'atin qiyaman. Setiap rakaat ada 2 berdiri. Yutilu qira'ata fihima, memanjangkan bacaan di dalamnya. Al-Fatihah selesai, kemudian baca surat yang panjang, tentunya tergantung nanti imamnya. Sehingga kalau imamnya dia itu adalah hafidh, maka bisa panjang sekali. Kalau imamnya mungkin cuma hafal 1 halaman, 2 halaman, maka nanti dia baca sebagaimana yang dia hafalkan. Tetapi kesunahannya adalah perlu untuk dibuat panjang. Tetapi pula juga perlu untuk perhatian tentang karakter ataupun psikologis keadaan para jamaahnya. Karena khawatir nanti kalau membaca 1 juz, maka nanti jamaahnya akan hilang. Tinggal tersisa imamnya sama mungkin bagian DKM-nya atau mungkin orang yang azan. Itu mungkin karena faktor terpaksa nggak enak sama imamnya. Karena jamaah telah pergi semuanya kecapean mereka. Tetapi di zaman Nabi Muhammad SAW beliau manjangkan bacaan beliau. Wa ruku'an yutilu tasbiha fihi ma 2 ruku' setiap rakaatnya. Dan beliau membaca banyak bacaan tasbih di saat ruku'. Duna sujud, ini untuk sujudnya. Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Apakah memang sujudnya juga dilamakan ataukah tidak dilamakan? Tapi yang ada dalam kitab ini sujud tidak dilamakan. Tapi berdasarkan riwayat yang ada dan juga ini diambil oleh sebagian di antara ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, maka untuk sujudnya pun fa'atala sujudan. Nabi Muhammad SAW beliau melamakan sujudnya pula. Tadi kita sampaikan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat tentang sujud ini. Apakah perlu untuk lama ataukah tidak? Tapi dalam kitab ini adalah tidak lama-lamakan. Tetapi sebagian di antara ulama yang lain berdasarkan hadis yang sahih bersumberkan dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Nah, hadis adalah hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau thumma sajada fa'atala sujuda. Nabi Muhammad SAW setelah beliau beritidal, beliau sujud fa'atala sujuda. Beliau melamakan sujud beliau. Kemudian wa yakhutubu ba'dahuma. Sebentar, wa yakhutubu ba'daha khutbatain. Kemudian setelah melaksanakan sholat 2 raya, baru kemudian dilaksanakan khutbah, memberikan suatu motivasi, nasihat kepada umat manusia,
agar mereka memperbanyak bertaubat kepada Allah SWT. Karena kenapa? Karena untuk gerhana matahari sama bulan tadi disebutkan di dalam ayatnya dan dalam hadisnya adalah ayatani min ayatillah, adalah termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara ayat, wa manursil bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengutus ataupun mengirim tanda-tanda kekuasaan kecuali untuk menakut-nakuti, memberikan suatu peringatan, sehingga di saat misalnya khutbah untuk sholat gerhana disampaikan, maka motivasi para jamaah agar mereka berbanyak taubat, beristighfar kepada Allah SWT, tidak lalai untuk menjalankan suatu kewajiban dalam syariah. Karena Allah sedang nakut-nakutin, khawatir jangan-jangan nanti terjadi suatu kiamat ataupun kiamat datang. Dan Nabi Muhammad beliau senantiasa takut di saat ada gerhana yang semacam ini. Khawatir jangan-jangan Allah SWT akan menimpakan suatu azab. Tadi ini hukumnya adalah sunnah melaksanakan khutbah dua kali khutbah. Wa yusiru fi khusufis syamsi wa yajharu fi khusufil qamar. Kita perhatikan di sini bahwa untuk bacaan Al-Fatihah, kemudian yang diikuti oleh bacaan surat setelah Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah apakah perlu untuk dibaca sir? Apakah perlu untuk dibaca jahar? Yang ada dalam kitab ini, walaupun ini bukan kesepakatan para ulama pula, tapi kita bacaan dulu ini. Untuk sholat gerhana matahari, bacaannya dibaca dengan sir. Sedangkan untuk gerhana bulan, bacaannya dibaca dengan jahr, dengan suara keras. Karena kenapa? Karena di antara pertimbangannya adalah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mengalami gerhana bulan. Yang mana gerhana bulan itu dibaca terjadi di saat malam hari. Untuk sholat-sholat yang diadakan malam hari, maka jahr dikiaskan dengan sholat-sholat biasanya untuk sholat wajib biasanya. Sedangkan untuk gerhana matahari yang biasa terjadi siang hari, maka sebanyak sholat yang dikerjakan di saat siang hari. Yang berupa apa? Bacaannya dibaca secara sir. Taib. Ini adalah yang ada dalam kitab ini. Sekarang kita perhatikan sebagian di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah sholat gerhana bulan pun matahari itu bacaannya pula perlu untuk dibaca jahar. Karena sebagian di antara riwayat bersumberkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu jara fi salat khusufi bi qiraati fa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Bersumberkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menjaharkan bacaan untuk sholat gerhana bulan yang beliau laksanakan 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Dan juga 4 kali sujud. Ini sebagian di antara riwayat. Sebagian di antara riwayat yang lainnya bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW qara'a min suratin min suwarin biqadri ma law qara'a surat al-Baqarah. Nabi Muhammad SAW beliau membaca suatu surat yang sekiranya sepanjang sebagaimana sholat Al-Baqarah. Ini sebagian di antara riwayat yang lainnya. Kemudian di poin berikutnya. Ini disebutkan Anda mendapatkan di sebagian di antara kitab dalam mazhab Syafi'i rahimahullah
tentang yang dipilih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ini beliau termasuk di antara ulama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ibnu Munzir rahimahullah termasuk juga dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah yang juga termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa untuk sholat gerhana baik bulan ataupun matahari, bacaannya adalah dengan dijarkan. Berarti beda dengan yang diambil pendapat dalam kitab-kitab ini. Kemudian di poin berikutnya, salat istisqa, salatul istisqa, salat untuk meminta curahan air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jamaah, keadaan kita tidak senantiasa dalam keadaan makmur, dalam keadaan sumber mata air Masya Allah, ataupun sering hujan, atau bahkan mungkin kadang-kadang sampai banjir. Keadaan kita tidak ada jaminan semacam itu. Kadang-kadang kita dapatkan, bahkan mungkin sebagian di antara daerah, sampai berbulan-bulan tidak turun hujan. Bahkan untuk bulan-bulan yang mestinya biasanya turun hujan, hujan pun tidak juga turun. Sehingga bagaimana? Sehingga kemungkinan paceklik lama, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh, hasil pertanian juga nggak ada. Sehingga para petani, mereka tidak ada suatu pencaharian saat masukan juga hilang, juga habis sama sekali. Ataupun mungkin walaupun toh daerahnya ini bukan daerah pertanian, tetapi adalah perkotaan, tetap kadang-kadang perlu untuk curahan air hujan karena cuaca panasnya bukan main. Sehingga dalam keadaan begitu, curah hujan jarangnya bukan main, lamanya bukan main, maka disyariatkan untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk meminta suatu curahan air hujan. Dalam bahas masa istisqa ini, minta curahan air hujan, yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW adalah ada 3 model, ada 3 bentuk yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta suatu curahan air hujan. Yang pertama adalah hanya sekedar doa biasa. Tahu-tahu di sana Muhammad SAW lagi berada di rumahnya beliau. Beliau didatangi oleh banyak perempuan. Mereka ini dalam keadaan menangis, minta agar Nabi Muhammad SAW beliau berdoa agar hujan diturunkan. Kemudian beliau berdoa, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghairan dharin wa ajilan ghairu ajilin. Ini hadisnya juga hadis yang sahih, termasuk disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini adalah kejadian tentang adanya Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta suatu curahan air hujan tanpa melaksanakan suatu sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, di saat Nabi Muhammad SAW beliau sedang berkhutbah untuk sholat Jumat. Tahu-tahu kemudian ada Arab Badui, dia datang nyelonong langsung berteriak, ya Rasulullah, udullah yughithana halakatil amwal wa qata'as subul, atau kama qala, ya Rasulullah, harta benda telah habis, mata pencaharian telah berhenti. Mohon engkau doakan, minta kepada Allah agar Allah menurunkan suatu air hujan. Akhirnya kemudian di saat beliau berkhutbah saat itu, beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Baik. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis-hadis yang sahih. Ini beliau di saat Nabi Muhammad beliau berdoa begitu, beliau awal-awal melihat bahwa ini langit dalam keadaan cerahnya bukan main, gak ada apapun juga, gak ada mendung, gak ada apa-apa. Dan di saat Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, tahu-tahu kemudian muncul mendung-mendung yang berarak kumpul jadi satu, kemudian turunlah air hujan. Derasnya bukan main. Sehingga yang digambarkan oleh Anas radhiyallahu anhu, sampai jenggot Nabi Muhammad SAW basah karena saat itu kan karena hujan deras, kemudian bagian atapnya tidak ada model-model begini, hanya mungkin berupa daun-daun
daun-daun kurma sehingga jenggot Nabi Muhammad SAW sampai basah. Illa walihiyatu taqtur ma'an, kata sahabat Anas bin Malik. Jenggot Nabi Muhammad SAW sampai mencucurkan air karena derasnya air hujan saat tayyib. Ini berlangsung sampai 1 pekan. Sehingga dalam riwayatnya bahwa dalam 1 pekan tersebut ini langit gak ada cerah-cerahnya, mendung, hujan terus. Sehingga kemudian di pekan berikutnya, di Jumat yang sama, ada orang datang lagi. Ini perawi hadisnya tidak menyebutkan apakah yang datang ini adalah orang yang pertama yang datang di pekan sebelumnya, ataukah orang yang lainnya. Intinya mengadukan bahwa harta benda juga, mata pencaharian juga sudah berhenti. Karena kenapa? Karena hujan lebatnya bukan main, mereka tidak bisa bekerja. Berarti kebablasan hujannya. Karena terjadi suatu banjir. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, Allahumma hawalaina la alaina, dan juga seterusnya. Itu doa di saat banjir telah tiba, Allahumma hawalaina la alaina, dan juga seterusnya. Tayyib. Intinya bahwa kejadian Nabi Muhammad SAW beliau meminta curahan air hujan kepada Allah SWT adalah di saat kesempatan ataupun momen beliau sedang berkhutbah Jumat. Itu pun termasuk di antara bentuk istisqa, meminta curahan air hujan kepada Allah SWT. Tayyib. Berarti tadi yang pertama adalah berdoa biasa. Sehingga kalau misalnya ada seorang muslim, dia berdoa lagi puwanasa bukan, ya Allah mohon engkau berikan hujan. Itu pun termasuk di antara bentuk istisqa. Ataupun misalnya khatib di hari Jumat, kemudian dia selipi di saat dia berdoa, ataupun di saat dia mengatakan, ya Allah semoga engkau berikan curahan air hujan. Maka itu pun termasuk di antara bentuk istisqa. Sedangkan yang ketiga, itu yang biasanya dibahas oleh ulama-ulama ahli fiqih, al-fuqaha, ataupun al-muhaddithun, di saat mereka menyebutkan, meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan ahkamul fiqh, dengan fiqhul ahkam, hadis yang berkaitan dengan masalah hukum fikih. Ini biasanya disebutkan yang berkaitan dengan sholat istisqa, sebagaimana yang mau kita bahas saat ini. Tayyib. Dan sebelum kita bahas ikhwah, ini perlu untuk kita singgung sedikit tentang adanya air hujan yang kadang-kadang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, walam yamna'u zakata amwali illa muni'il qatra. Tidaklah umat manusia mereka itu menahan zakat harta benda mereka kecuali akan ditahan untuk mereka curahan air hujan. Berarti sebab Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang sebagian di antara tahun, sebagian di antara bulan, sampai berbulan-bulan curahan air hujan belum ada. Di antara sebabnya adalah sebab umat manusia mereka itu tidak menzakati harta benda yang mereka miliki. Misalnya seorang petani, dia itu sudah melebihi 1 nisab harta bendanya. Sudah terpenuhi syaratnya yang berupa al-haul ataupun syarat yang lain semua terpenuhi. Tetapi dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat harta bendanya. Ada orang yang berniaga, tapi walaupun dia telah mencapai 1 nisab dan semua syarat zakat telah terpenuhi, zakat mal telah terpenuhi, tapi dia nggak mau untuk berzakat. Maka di antara efeknya apa? Di antara efeknya Allah Subhanahu wa taala menahan curahan air hujan. Kata Nabi Muhammad SAW, illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru. Tadi di saat manusia mereka menahan, mengeluarkan, enggak mau untuk berzakat harta benda mereka, maka akan dihalangi untuk mereka curahan air hujan
yang berasal dari langit. Walaulal bahaim, kalau seandainya bukan karena faktor al-bahaim, hewan-hewan ternak, niscaya tidak akan diberikan curahan air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sudah lama gak hujan, kemudian turun air hujan. Padahal sebagian di antara orang mereka belum mau untuk berzakat. Maka kenapa kok Allah memberikan suatu curahan air hujan? Karena faktor al-bahaim, hewan-hewan ternak diberikan curahan air hujan oleh Allah SWT. Kalau bukan karena faktor mereka, kemungkinan besar di saat manusia mereka itu nggak mau untuk berzakat, maka hujan pun belum akan turun. Padahal hujan termasuk di antara sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami telah menurunkan dari langit air yang diberkahi. Diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa, ataupun diturunkan untuk tadi ini adalah al-bahaim. Berarti ya ikhwas sekalian, di saat curahan air hujan, suatu rahmat tidak diberikan oleh Allah SWT adalah sebab sebagian ataupun umat manusia mereka lupa pada Allah SWT, tidak bertakwa, yang dia senantiasa terbiasa untuk berbuat zalim pada orang lain. Kezaliman masih ada. Yang terbiasa untuk ghibah kepada orang lain, ghibah masih senantiasa dia kerjakan. Bekerja di tempat-tempat yang diharamkan senantiasa dia lakukan. Tidak juga dia mau resign dari tempat kerjanya karena dia menghasilkan duit yang banyak. Ataupun sebagian di antara manusia, mereka bekerja jualan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan gak akan dia dapatkan. Termasuk di antaranya adalah kadang-kadang yang berupa curahan air hujan. Sebagian di antara ayat Allah mengatakan, wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya umat manusia mereka itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberikan curahan air hujan yang memberikan ataupun yang memberikan suatu kesegaran, yaitu air yang segar. Tayyib, berarti kunci dari pembawa keberkahan dalam segala bentuknya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara ayatnya Allah mengatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, niscaya kami akan membuka keberkahan dari langit dan juga bumi. Berarti kunci dari keberkahan hidup dari berbagai macam bentuknya, baik mungkin uang, keluarga, tempat kerja, ataupun usia, ataupun ilmu, diantaranya adalah perlu untuk menjaga dua hal. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah ketakwaan. Taib. Dan termasuk di antara ketakwaan adalah di saat sudah waktunya untuk berzakat, maka perlu untuk berzakat. Baik zakat mal ataupun zakat yang lain sebagainya. Taib, biar nanti Allah SWT senantiasa memberikan kita rahmat, keberkahan dari segala bentuknya, insyaallah. Kita perhatikan. Kemudian di poin berikutnya, di sini wasalat istisqa masnunah. Salat istisqa hukumnya adalah sunnah. Fayamurumul imamu bitaubati. Imam, baik mungkin imam yang al-azam, misalnya seorang khalifah, ataupun penggantinya, ataupun di sini imamnya dalam skala kecil, yaitu imam yang mau mengadakan sholat istisqa bersama jamaahnya ataupun komunitasnya. Fayamurumul imam bitaubah. Imam nyuruh untuk berbuat taubat. Kenapa kau taubat? Karena tadi itu curahan air hujan masih ditahan oleh Allah adalah karena faktor umat manusia mereka lupa pada Allah. Zakat sudah waktunya dikeluarkan tapi tidak mau untuk mengeluarkannya. Atau misalnya sebagian di antara orang dia lupa sama sekali untuk sholat, untuk menjalani suatu kewajiban dalam syariat. Maka diberi peringatan Allah SWT dengan ditahan curahan air hujan. Maka tidak ada cara lain
untuk meminta kepada Allah agar air hujan diturunkan adalah perlu untuk bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian wal khuruj minal madzalim, yaitu melepaskan diri bitaubat wa sadaqah. Dan juga mengelola sedekah di sini. Untuk bersedekah. Karena kenapa? Karena di antara manfaat dari sedekah itu adalah bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak mengenakkan, mungkin bala atau mungkin suatu musibah ataupun yang lain sebagainya. Termasuk di antaranya adalah sakit. Wal khuruji minal madzalim, termasuk imam nanti dia perintah kepada jamaah agar meninggalkan kezaliman. Kalau toh misalnya ada orang yang dia itu nipu orang lain, sertifikat tanah yang bodong ataupun yang lain sebagainya, mengambil hak tanah orang lain, merubah batas tanah, ataupun mungkin mengambil barang orang lain, atau mungkin korupsi, atau yang lain sebagainya, maka perlu untuk ditinggalkan. Kalau suatu barang itu pernah diambil oleh kita, miliknya si A, maka perlu untuk segera dikembalikan ataupun meminta suatu kehalalan. Karena kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dia itu akan mengijabah doa seorang hamba sedangkan ada hal yang haram yang dia miliki. Ada seorang laki-laki yang dia itu aghbar, yang rambutnya dalam keadaan kusut, kemudian pakaiannya juga kusut, pakaiannya kumuh, dia bermusafir. Mestinya ini di saat ada orang dia capek, letih, bermusafir dalam keadaan miskin, di saat dia memanjatkan doa kepada Allah, potensi doa itu mudah untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi masalahnya, orang ini mat'amu haram, makannya haram, wa mashrabu haram, minumnya haram, wa malbasu haram, pakaian juga haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga di saat misalnya ada makanan yang dimakan oleh si A, ini adalah dari sumber yang haram. Kemudian dia ini akan ikut sholat istisqa, doanya dia nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, imam atau mungkin orang yang berwenang di sana yang ngajak para warganya untuk sholat istisqa, maka perlu untuk ngomando terlebih dahulu kepada para jamaah agar mereka meninggalkan hal-hal yang zalim yang mereka kerjakan. Jangan diteruskan. Yang bekerja di tempat-tempat riba perlu untuk segera ditinggalkan. Termasuk di antara bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Berarti bagaimana? Berarti di saat misalnya mau sholat istisqa, maka bentuk-bentuk kezaliman perlu untuk segera dia tinggalkan. Wa musalahatil a'da, dan juga perlu untuk berdamai dengan musuh-musuhnya. Maksud di sini adalah dengan orang-orang yang seiman, yang mungkin kebetulan satu dia ada masalah, ada konflik dengan orang tersebut, bukan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak dibahas dalam masalah hal ini. Yang di sini ini adalah musuh-musuh. Kalau seandainya kita punya masalah dengan si A si B, sedangkan si A si B ini dia adalah orang-orang yang beriman, kemudian kita itu mau untuk sholat istisqa, maka segera untuk berdamai dengan orang tersebut. Kemudian diantaranya adalah wasiyami salahati ayyam. Imam pula dia perlu perintah kepada jamaahnya untuk berpuasa selama 3 hari. Tetapi untuk poin ini bukan kesepakatan para ulama. Dari siapa? Dari sisi masalah yang pertama adalah anjuran untuk berpuasa. Tapi rata-rata ulama menganjurkan. Nanti insya Allah dari dalilnya kita sebutkan. Dan juga menyangkut masalah bilangan puasanya. Ini bukan titik kesepakatan para ulama.
Tetapi sebagian di antara ulama menganjurkan untuk puasa. Karena kenapa? Karena di antara pendalilannya adalah salat da'wat la turad. 3 doa yang gak akan ditolak oleh Allah SWT. Apa di antaranya? Adalah asaimu hina yuftir, doanya orang yang berpuasa di saat dia itu berbuka, ataupun sebagian di antara riwayat adalah da'watus saim, yaitu doanya orang yang sedang berpuasa. Sehingga berhubung ada potensi doa bagi orang yang berpuasa itu mudah untuk dikabulkan oleh Allah, sehingga dimasukkan oleh para ulama, dimasukkan dalam poin ini. Sehingga orang-orang yang mau untuk sholat istisqa diusahakan mereka dalam keadaan berpuasa. Karena kenapa? Karena doanya orang yang berpuasa potensi untuk diijabah oleh Allah SWT itu sangat besar. Oleh karena itu, sebagian di antara ulama mereka menganjurkan untuk berpuasa. Dan ini adalah rata-rata ulama-ulama dari kalangan para mazhab. Terlepas dari sebagian di antara ulama yang tidak menganjurkannya. Karena kenapa? Karena memang tidak ada dalil secara khusus yang berkaitan dengan puasa di saat mau sholat istisqa. Sehingga untuk kelompok yang kedua ini, mereka mengatakan tidak disunahkan untuk berpuasa. Karena Nabi SAW beliau tidak berpuasa di saat mau sholat istisqa. Taib, Allahu a'lam. Kemudian di poin berikutnya, summa yakhruju bihi fil yaumir rabi'i fi thiyabin bidlatin wa istiqanat wa darru'in. Kemudian imam dia ini keluar bersama dengan jamaah yang lainnya di hari yang keempat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah puasa 3 hari, Senin, Selasa, Rebu, berpuasa, selesai puasanya. Kemudian di hari Kemisnya imam mengadakan sholat istisqa bersama dengan para jamaah yang lainnya. Di sini yang perlu untuk diperhatikan ya ikhwah, itu adalah dari sisi pakaian yang perlu untuk dipakai. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang baru, tetapi adalah pakaian-pakaian yang biasa mereka gunakan untuk mungkin bekerja. Kalau misalnya dia adalah seorang yang dalam keadaan biasa-biasa aja, maka pakaian-pakaian yang biasa-biasa aja. Jangan pakaian yang terbaik. Jangan pakaian yang terbaik. Karena kenapa? Posisinya saat ini orang yang mau untuk istisqa itu posisinya adalah orang yang lagi dalam keadaan kurang-kurang, dalam keadaan perlu curahan rahmat dari Allah SWT, dalam keadaan mungkin sebagian di antara mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan perlu memerlukan suatu curahan air hujan, sehingga dianjurkan untuk dalam keadaan yang pas-pasan semacam itu. Dan inilah yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Beliau kharaja mutawadiyan, mutabadzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian. Tayyib. Ini adalah yang perlu, etika yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang mau untuk mengadakan sholat istisqa. Yusalli bihim raka'atain ka salatil idain. Imamnya dia sholat sebanyak 2 rakaat sebagaimana sholat 2 hari raya. Pertanyaannya adalah, apakah perlu untuk membaca takbir? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tetapi yang dipraktikkan Nabi SAW tidak ada suatu bacaan takbir yang diulang-ulang di setiap rakaatnya. Sehingga di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Kemudian summa yahtubu ba'dahuma. Kemudian imam atau khatib dia berkhutbah sebanyak 2 kali setelah sholat gerhana. Wa yuhawilu rida'ahu, dan dia merubah posisi ridaknya. Ada yang bawa serban? Afwan. Ini ada yang sebentar. Atau mungkin ini kita anggap, ini kita ibaratkan adalah
sorban ini ataupun mungkin rida yang dipakai di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di saat beliau berkhutbah dan kemudian beliau mau berdoa untuk sholat gerhana di saat berkhutbah, beliau merubah posisi dari rida beliau. Walaupun toh tidak disebutkan cara-caranya, cuman ini mendapatkan cara ini dari guru-guru dulu, dari kiai dulu sama dari ulama-ulama Yaman. Dari ulama-ulama Yaman. Walaupun toh merubahnya, intinya nanti yang bagian bawah di atas, yang bagian atas di bawah. Jelas ya? Ataupun kiri kanan, kanan kiri. Perhatikan. Nyangkut ntar nih. Tangan kanan ini berada di bawah sini. Yang ini berada di bawah sini. Langsung dibeginikan. Jelas? Ya Allah. Yang tangan kanan ditaruh di ujung rida bagian bawah sebelah kiri. Yang tangan kiri ditaruh di ujung bawah rida sebelah kanan. Posisi ini nanti yang atas bawah, bawah ke atas, kanan kiri, kiri kanan. Allah barik. Nabi Muhammad SAW beliau merubah posisi dari rida ataupun selendang beliau yang beliau pakai di bagian atas tubuh beliau. Untuk caranya terserah. Yang penting nanti untuk yang bagian bawah ke atas, bagian kiri ke bawah, bagian kiri ke kanan, bagian kanan ke kiri. Itu adalah intinya. Ini Nabi Muhammad SAW beliau hanya sekedar menyebutkan praktek untuk tahwilur rida, untuk merubah arah rida ataupun selendang beliau. Beliau tidak menyebutkan kenapa alasannya, nggak menyebutkan. Sehingga para ulama mereka membuat suatu perkiraan ini. Perkiraan yang berupa apa? Perkiraan sebagai bentuk optimisme, harapan, tafaulan. Allah merubah keadaan yang sebelumnya paceklik menjadi gemah ripah. Yang sebelumnya panas diharapkan merubah menjadi tidak panas lagi. Yang sebelumnya krisis menjadi makmur. Sehingga bentuk tafaulan, optimisme, harapan tersebut Nabi Muhammad SAW beliau merubah posisi ridanya. Dan para jamaah semua pun sama. Ia membawa sorban yang dipakai perlu untuk dirubah. Kalau misalnya ditanya, nanti sebagian di antara jamaah nggak ada yang bawa sorban. Apa yang perlu untuk dirubah? Ini hanya pendapat sebagian di antara ulama. Adalah mungkin pecinya. Mungkin peci tinggal diputar aja. Allahu a'lam. Ini hanya sekedar yang difatwakan oleh sebagian di antara ulama. Jelas insyaallah ya. Berhubung nggak ada yang dibawa yang berupa rida ataupun sorban bagian permukaan pakaian bagian atas bagian sininya, sehingga kemudian sebagian di antara ulama menganjurkan untuk ada yang perlu untuk dirubah posisinya. Allahu a'lam. Intinya bahwa di antara kesunahan Nabi Muhammad SAW di saat beliau berkhutbah dan di saat beliau berdoa, beliau merubah posisi dari rida beliau. Wa yuksiru du'a wal istighfar, memperbanyak doa dan juga istighfar. Doa dan juga istighfar. Doa untuk Allah nurunkan curahan air hujan dan juga perlu untuk beristighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian di antara ayatnya Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara." Istaghfiru rabbakum, kalian mintalah pengampunan kepada Rabb kalian. Karena dia adalah zat atau Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya nanti Allah akan menurunkan curahan air hujan secara deras. Sehingga di sini di antara poinnya yang perlu untuk dikerjakan di saat sholat ataupun di saat waktu-waktu istisqa itu adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
di poin berikutnya. Wa yad'u bidu'ai Rasulullah SAW. Kemudian imamnya dia membaca doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis-hadisnya juga hadis yang sahih dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga disahihkan oleh para ulama termasuk diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita bacakan doanya ini. Di kitabnya ada. Allahumma ja'alna suqiyah. Ya Allah, mohon engkau jadikan sebagai suatu turan air hujan. Suqya rahmatin, sebagai suatu siraman rahmat. Wala taj'alha suqya azabin, dan mohon engkau tidak menjadikannya sebagai curahan atau siraman azab. Wala mahqin wala bala'in, tidak memusnahkan harta benda ataupun suatu bala. Wala hatmin wala gharqin, dan bukan sampai merobohkan atau menenggelamkan. Allahumma 'ala dhirab wal akam. Ya Allah, turunkanlah hujan ke bukit-bukit wal akami, dan juga gundukan, wa manabis syajari, dan juga tempat-tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, wa buturil audiyah, dan juga lembah-lembah. Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahan aman ghadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal bala wal ju' wad danki ma la nashku illa ilaik. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adr lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama wa anbit lana min barakatil ard wakhshif 'anna ya bala'i ma la yakhshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka inna kunta ghaffara farsil sama 'alaina midrara. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Ada bagian yang dhaif, tetapi enggak banyak di sini. Tapi di sini rata-rata hadisnya yang berkaitan dengan ini aslinya dioplos nih doa-doanya. Taib. Kemudian wa yatasilu bil wadi. Fil wadi idza sala, dan mandi di lembah di saat telah mengalir. Kalau misalnya pas kebetulan habis ataupun di saat sholat istisqa kemudian turun curan air hujan, maka disunnahkan untuk mandi. Dan ini yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Sebagian diriwayatkan, na idza salasail yaqul ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alallahu tahuran falyatahhar minhu. Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa di saat telah mengalir curan air hujannya, kemudian beliau mengatakan ukhruju bina, ayo kita keluar, ila hadzal ladzi ja'alallahu tahuran, kepada sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah SWT suci, mensucikan. Fanatahhar minhu, maka hendaklah kita bersuci darinya. Wa nahmadullahi alaih, dan kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ini hadisnya adalah hadis, sebagian dari ulama mengatakan bahwa hadis adalah hadis yang lemah, tapi sebagian dari ulama yang lain mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan, yang bisa dipakai untuk berhujjah. Taib. Kalau misalnya sudah istisqa sekali, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum juga menurunkan suatu curahan air hujan, maka perlu untuk diulang kembali, mungkin di waktu yang lain. Karena kenapa? Karena posisinya kita itu sedang perlu curahan air hujan. Sedangkan kita sudah minta sekali, Allah belum memberikan suatu curahan air hujan, sehingga perlu untuk diulang-ulang, tidak jadi masalah. Berarti perlu untuk kualitas dari istisqanya perlu untuk dipertimbangkan kembali. Mungkin sebagian di antara orang belum perhatian dengan adanya anjuran yang disampaikan oleh imamnya, sehingga perlu untuk lebih introspeksi diri. Kenapa Allah SWT kok tidak juga menurunkan air hujan yang kadang-kadang sudah berkali-kali istisqa tapi belum juga turun curahan air hujan. Maka nanti kadang-kadang bagi imamnya, nanti dia yang kena mental kadang-kadang. Kena mental. Karena kenapa? Karena kebetulan di saat dia ngimamin hujan belum turun nih. Hujan belum turun. Mestinya nggak perlu untuk kena mental. Karena kenapa? Karena curahan air hujan
kadang-kadang belum diberikan oleh Allah SWT adalah untuk ngetes kesabaran seorang hamba pula. Oleh karena itu perlu untuk minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berhenti. Karena ada sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa yustajabu li ahadikum malam ya'jal, akan dikabulkan doa kalian malam ya'jal, selama kalian tidak tergesa-gesa. Apa itu tidak tergesa-gesa? Adalah di saat dia berdoa, ya Allah, da'utu falam yustajab. Kemudian orang India dengan doanya. Di saat misalnya ada orang dia bilang, aku telah berdoa. Tapi kemudian enggak dijabah oleh Allah SWT. Setelah itu kemudian dia tidak mau untuk berdoa lagi. Maka ini yang disebut sebagai istijal fi doa, yaitu tergesa-gesa dalam berdoa. Kita ini di saat sholat istisqa tentunya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita bilang ana sudah istisqa sekali, tapi Allah tidak nurunkan air hujan, kemudian berhenti untuk istisqa, maka yang termasuk di antara bentuk tergesa-gesa dalam berdoa. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa kalau istisqa sekali belum diturunkan hujan, maka perlu untuk diulang kembali sampai Allah, bukan di waktu yang sama ya, tapi adalah di lain waktu, mungkin di hari berikutnya atau hari berikutnya lagi. Kemudian yusabbihu lirra'di wal barqi. Kemudian di sini membaca tasbih di saat mendengar ataupun ada guruh dan juga kilat. Walaupun toh nanti di antara doa yang perlu ataupun yang dianjurkan untuk dibaca adalah subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Ini aslinya bukan diucapkan Nabi Muhammad SAW, tapi adalah diucapkan oleh sebagian di antara sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, di saat beliau mendengar suara guntur, beliau mendengar suara melihat kilat, beliau membaca doa tersebut. Tapi kalau dicari tentang riwayat dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Kata para ulama, hanya ada dari riwayat sahabat Abdullah bin Zubair, yang mana di saat beliau mendengar suara guntur, mendengar suara petir, ada kilat, beliau tarakal hadis, beliau meninggalkan omongannya, berarti diam. Kemudian beliau berdoa, subhanalladzi usabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Ini hadisnya